Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, kita berjumpa kembali untuk belajar tema 3, yaitu hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 5. Ya, tapi ya sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca bismillah, belajar hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi kepahaman. Oke, siapkan ya buku tema 3-nya. Dibuka halaman 141. Ya, di buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 5, yaitu di situ dituliskan ada cerita tentang berkunjung ke rumah kakek. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepukan batu alias kasti. Ya, anak-anak di sini ya, di dalam gambar ini itu Siti berkunjung ke rumah kakek ya. Karena Mbak Siti hampir setiap bulan itu mengunjungi rumah kakek dan neneknya ya. Mereka itu bermain bersama teman-temannya ya. Siti sangat senang sekali kalau ke rumah kakek dan neneknya. Di sana itu Siti bermain apa ini anak-anak? Ya, ini bermain gepukan batu ya, alias kasti. Ini ya tentang cerita berkunjung ke rumah kakek. Nah, kemudian di dalam halaman berikutnya, nah ini nanti anak-anak menuliskan ceritanya ya, berdasarkan gambar ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Ini sudah kasih contoh ya. Contohnya gambar yang pertama, misalnya Siti dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di desa. Siti sungguh sangat senang bisa bertemu dengan kakek dan nenek. Siti sungguh merindukan kakek dan neneknya. Itu contoh gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira apa ya ceritanya? Oke, saya kasih contoh ya. Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka berkumpul dan bermain gepukan batu. Siti sungguh senang bermain bersama teman-temannya. Nah, ini contoh gambar yang kedua. Kemudian gambar ketiga kira-kira apa ya? Ya, Siti bersama orang tuanya dan adiknya serta kakek dan nenek, kemudian pamannya sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Suasana kehangatan keluarga tersebut sungguh sangat indah. Siti sungguh bahagia. Nah, ini contoh dari cerita yang berdasarkan gambar. Nanti anak-anak bisa ya menulis ceritanya berdasarkan gambar ini. Boleh beda dan ustadzah ya. Yang penting sesuai dengan gambarnya ya. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu apa ya? Pak D itu siapa? Pak D itu adalah kakak dari ayah atau kakak dari ibu. Itu namanya Pak D. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lik. Paman baru lulus dari SMA. Ya, di sini anak-anak bisa dilihat, yaitu Siti di sini tergolong anak-anak. Sedangkan Zahra tergolong remaja. Kemudian paman tergolong dewasa.
ya. Nah, di sini ada kata-kata dari Pak D. Pak D itu adalah kakak dari ayah atau kakak dari ibu. Sedangkan paman itu adalah adik dari ayah atau adik dari ibu. Itu namanya paman. Ya, perhatikan ya. Di sini ada kategori anak, ada kategori anak-anak, remaja dan dewasa. Nah, di sini ayah dan ibu itu tergolong dewasa. Sedangkan kakek dan nenek tergolong juga dewasa. Ya, ingat-ingat ya. Ini Siti kategori anak-anak, kemudian Zahra remaja, ya. Kemudian paman dewasa, ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek dewasa, ya. Ini mengenal anggota keluarga. Nah, tadi di dalam halaman sebelumnya itu ada yang tergolong anak-anak, remaja, dan dewasa. Tadi Siti itu tergolong anak-anak karena umurnya yaitu ini ya, antara 0 dan 12 itu termasuk anak-anak. Kemudian umur antara 13 sampai 17 itu adalah kategori remaja. Sedangkan 18 ke atas seperti ayah, ibu, paman, kakek ya. Kemudian nenek itu tergolong atau kategori dewasa. Paham ya anak ya? Ulang lagi di sini. Usia atau umur ya 0 sampai 12 tahun itu kategorinya anak-anak. Sedangkan usia 13 sampai 17 itu kategori remaja. Sedangkan 18 ke atas itu kategori dewasa. Ya, ini ya tentang kategori dari usia ya. Nah, coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tulis dalam tabel berikut. Contoh nomor 1, tulis nomor 1 ya. Contoh misalnya namamu Rara, misalnya Rara, usia 10 tahun, kategori apa ya? Ya, anak-anak. Tuh. Kemudian yang kedua, misalnya di sini kakak ya, misalnya kakaknya namanya Satria, gitu ya. Satria. Usianya misalnya 13 tahun. Nah, tadi 13 tahun tergolong apa ya? Ya, betul, remaja. Nah, misalnya di sini nama ayah. Nah, ayah misalnya ayah Dimas misalnya ya. Usianya ayah Dimas itu misalnya 30 tahun, itu tergolong dewasa ya. Nah, menurut saya ini ibu, nama ibunya siapa, tulis, kemudian usianya berapa, tergolong apa. Ya, ini contoh. Nah, nanti anak-anak ya mengisi tabel ini ya dengan cara menanyakan nama ayah siapa, nama ibu siapa, kemudian usianya berapa dan kategori apa. Misalnya apa di sini, adikmu berarti anak-anak ya. Kemudian dirimu berarti anak-anak. Kemudian ayah berarti dewasa, ibu dewasa ya. Itu nanti ditulis di buku tema 3 ya. Kemudian nah, pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Ya, nanti di sini silahkan kerjakan ya latihan ini di buku tema juga, yaitu di halaman 145. Nanti dipasangkan usia 6 tahun itu tergolong apa? Remaja, anak-anak atau dewasa. Kemudian umur 62 tahun itu tergolong apa? Remaja, anak-anak atau dewasa. Kemudian 13 tahun. Nah, ini nanti dipasangkan. Ini termasuk yang mana ya? Anak-anak, remaja, apa dewasa? Ya. Kemudian nah, usia 20 tahun. Ini pun juga tergolong apa kategorinya? Anak-anak, apa remaja atau dewasa? Kemudian usia 35 tahun. Ini pun juga tergolong kategori remaja, anak-anak atau dewasa. Nanti tugas kalian memasangkan ya antara usia dan kategorinya. Oke, itu pelajaran kita untuk belajar tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial
pembelajaran 5. Dari Ustazah, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.